Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia ucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki urusannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sungguh ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam kelanjutan pembahasan Hisnul Muslim, benteng seorang muslim, yang dibawakan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Waf Al-Qahtani hafizallahu ta'ala. Setelah membawakan keutamaan zikir, maka beliau sebutkan zikir yang pertama, yang ini kaitannya dengan keseharian kita, yaitu azkarul istiqazi minan naumi, yaitu zikir-zikir ketika bangun tidur. Dan betapa indahnya jemaah ketika seseorang bangun dari tidurnya, ia mengawali harinya diawali dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lafaz zikirnya jemaah? Apa doa bangun dari tidur kita? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Maka di antara nikmat-nikmat yang agung tersebut,
Allah menghidupkan kita kembali setelah menidurkan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita dibangkitkan, kita dikumpulkan. Dan untuk beberapa lafaz dari zikir tersebut telah kita sampaikan, telah kita jelaskan, dan kita masuk di pembahasan lafaz dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi ahyana. Apa maknanya jemaah? Ai qaddara lana an nastayqidha ba'dal mautatil sughra. Yaitu Allah yang menetapkan bagi kita untuk kita bangun setelah kematian sughra. Apa arti sughra? Kematian kecil jemaah. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas ketetapannya untuk kita bangun setelah kematian kecil tersebut, wahiyan naum, yaitu tidur kita. Berkata Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala, ayqadhna ba'da naumina, itu Allah membangunkan kita setelah tidurnya kita. Wa radda arwahana ba'da qabdiha, dan Allah kembalikan ruh-ruh kita kemana jemaah? Ke jasad kita. Ya, setelah bangunnya kita, setelah tidurnya kita, Allah Subhanahu wa taala kembalikan roh kita ke jasad kita. Maka ketika antum ditanya, roh kita kalau kita tidur tuh kemana jemaah? Kemana jemaah? Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu akan ketetapannya. Tahu-taunya, oh kita bangun, rohnya sudah ada di jasad kita lagi, hidup lagi kita jemaah. Alhamdulillah. Fa inna an-nauma hadzal mautul asghar. Kata Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala, maka sesungguhnya tidur tersebut adalah kematian yang kecil. Kemudian ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'dama amatana, setelah mewafatkan kami, yang artinya tadi apa? Menidurkan kami. Sumyan naumu mautan lishtiraki ma fi inqita'i ta'alluqir ruhi bil badani. Jadi tidur disebut dengan kematian. Kenapa jemaah? Apa hubungannya? Karena keduanya, ya, tidur dengan kematian sama-sama roh ini terlepas dari badan. Kalau tadi kita mensolatkan jenazah, ya, dalam bahasa Arab bisa dengan kasrah pada jimnya atau dengan fathah. Kalau fathah berarti jenazah, kalau kasrah jinazah, dan keduanya dibenarkan. Yang kita sholatkan tadi jemaah, jasadnya, betul tidak? Iya. Rohnya kemana? Ini seperti yang sudah kita bahas ya, terkait dengan kematian. Rohnya dibawa oleh malaikat rahmat atau malaikat azab. Antara dua itu. Kalau orangnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bawa rohnya naik ke langit yaitu malaikat rahmat. Akan tetapi apabila yang meninggal ahli maksiat, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhlah yang membawanya yaitu malaikat azab dengan kain kafan yang sangat kasar dari neraka. Nah, itu ruhnya seperti itu perjalanannya. Yang kita sholatkan apanya tadi?
jasadnya. Maka tadi kita sebutkan bahwasannya tidur disebut dengan kematian karena keduanya sama-sama terlepasnya ruh dari jasad kita. Hingga dalam Quran dikatakan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad terkait dengan ruh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya perkara ruh itu kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahuinya, hakikatnya. Betul jemaah. Kita duduk seperti ini, kita bisa menangis, tertawa, sedih. Apa sebabnya? Ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, ya jenazah tadi, mayit jemaah. Seperti itu. Maka benarlah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW menyerupakan, mempermisalkan bahwasanya tidur itu adalah kematian. Ya, tapi sifatnya apa tadi? Kematian kecil. Wa qala Tibbi rahimallahu taala sumyan naumu mautan li'annahu yazulu ma'ahul aql wal harakah. Dikatakan tidur itu adalah kematian karena hilangnya akal dan hilangnya pergerakan tubuh kita. Makanya kalau ada orang tidur jemaah, ngigo dia, apakah dihukumi ucapannya? Tidak. Ya rufi al-qalam, maka sungguhlah kolam ini terangkat. Apa yang ia gerakkan dari tubuhnya, apa yang ucapkan dari lisannya, tidak dihukumi, tidak ditulis di buku catatan amalannya. Kenapa? Sebagaimana orang mati, akalnya sudah hilang, nggak bisa gerak dia. Sebagaimana orang yang tidur, itu juga sama. Wa qila al-mautu fi kalamil arabi yutlaqu ala sukun. Dan ada yang berpendapat bahwasanya kematian dalam ucapan orang-orang Arab, ya, itu diitlaqkan kepada as-sukun. Apa arti as-sukun? Tenang, diam. Kenapa jemaah? Karena orang meninggal dia diam dia. Orang tidur juga sama. Ya kalau ada gerakan, ya gerakannya cuma sedikit kan gitu rasanya. Maka lihatlah Nabi Muhammad SAW katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami setelah mewafatkan kami, maksudnya setelah menidurkan kami. Kemudian dikatakan, fanabbaha sallallahu alaihi wasallam bi'adatil yaqzah ba'da an-naumi ala isbatil ba'thi ba'dal maut. Dikembalikannya kesadaran seseorang setelah tidurnya. Ketika ia bangun dari tidurnya, ini menunjukkan adanya ketetapan hari kebangkitan. Antum tidur, ya. Setelah sekian jam dari tidur antum, kita bangun jemaah. Ya, kita sadar lagi, beraktivitas lagi. Seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala tetapkan adanya hari kebangkitan. Yaitu manusia hidup lagi. Bagaimana jasadnya dengan rohnya ini kembali bersatu jemaah. Oleh karenanya di dalam lafaz doanya wa ilaihin nusyur, dan kepadanya yaitu kepada Allah kita akan dibangkitkan. Lihatlah Nabi Muhammad SAW mengaitkan bangunnya kita dari tidur kita dengan hari kebangkitan.
Sebagaimana kalian bangun setelah tidur kalian, setelah kematian kecil kalian, maka sungguhlah Allah Subhanahu wa taala akan buat kalian adanya ba'ats, yaitu hari kebangkitan, hidup kembali setelah kematian jemaah. Ya. Maka kalau orang beriman, dia memahami apa yang ia ucapkan dari zikir selesai bangun tidurnya. Ketika bangun tidurnya, maka ia diingatkan akan hari kebangkitan jemaah. Hari di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala menghisab amalan kita. Baik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijelaskan makna Allahumma. Apa arti Allahumma? Allahumma itu artinya ya Allah. Ya Allah. Wa innal mima al-musyaddadata iwadun min ya. Jadi mim bertasydid di akhirnya jemaah itu ganti dari ya di depan. Ya Allah, wahai Allah, kan seperti itu. Maka ya-nya dihilangkan, maka ada tambahan apa? Mim tasydid di belakang. Allahumma. Oleh karenanya, kalau seseorang membaca Quran, ia mendapatkan lafaz Allahumma, lamnya dipanjangin tidak? Dipanjangin jemaah. Allahumma, Allahumma, seperti lafaz Allah sama. Ya, karena keduanya satu makna. Bismillahi, lamnya dipanjangin tidak? Dipanjangkan. Ya, maka ya Allah dengan Allahumma itu sama. Oleh karenanya dalam beberapa mushaf, ini penting ya, itu lafaz Allah dikasih apa? Warna merah jemaah. Pernah lihat mushaf seperti itu? Iya. Karena tentunya berbeda cara membacanya. Lamnya dipanjangkan walaupun tidak ada tanda panjangnya. Ya. Allahumma malikal mulk. Allahumma, itu kita panjangkan tuh. Jadi di sini dijelaskan qala al-Khalil wa Sibawayh, ya, berkata al-Khalil dan Sibawayh bahwasanya maksud dari Allahumma apa tadi? Ya Allah. Jadi kalau kita bilang Allahumma ighfirli, artinya apa? Ya Allah ighfirli. Ya Allah ampunilah aku, sama maknanya. Mau pakai ya Allah itu dibenarkan, mau pakai Allahumma juga sama. Maka sebagian orang yang nggak paham ketika baca Allahumma dalam Quran dia pendekkan lamnya, yang betul panjang. Ya, karena lam pada lafzul jalalah itu dibaca panjang. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran-pelajaran hadis yang tadi kita bawakan terkait dengan apa jemaah? Doa atau zikir ketika bangun tidur. Apa pelajaran hadis tersebut? Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala zikrillah fi jami'i ahwalihi, yaitu semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah di seluruh keadaannya, di berbagai kondisinya. Bangun tidur berzikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur berzikir. Masuk keluar masjid berzikir jemaah. Masuk keluar toilet berzikir. Naik kendaraan berzikir. Oh, jalannya naik ada zikirnya? Ada jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Jalannya turun
berzikir. Masya Allah. Ini menunjukkan semangatnya Nabi Muhammad SAW untuk berzikir di berbagai keadaannya, di segala kondisinya. Dan ini sudah kita sampaikan, zikir yang kita ucapkan mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dari berbagai macam mara bahaya, dari manusia yang jahatkah, binatang yang berbisakah, syaitan yang tidak nampakkah. Ini menunjukkan zikir yang diajarkan dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW penting untuk kita amalkan. Dan ilmu nggak cuma untuk kita ketahui jemaah, betul tidak? Iya. Tapi ilmu dikatakan bermanfaat ketika kita mengamalkannya. Hatta indan naumi wal yaqazati, hingga ketika Rasulullah tidur dan bangun dari tidurnya, Rasulullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi." Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di segala kondisinya. Di segala kondisinya, ya. Mau makan, zikir jemaah. Selesai makan, zikir. Masalahnya, zikir-zikir tersebut sudah kita amalkan atau tidak? Atau belum? Atau kita mengetahui ilmunya tapi banyak yang luput dari mempraktekannya. Masya Allah. Bisa Anda bayangkan kalau orang setiap keadaannya dia mencontoh zikir Rasulullah yang diamalkan Rasulullah, yang senantiasa mengalir itu apa? Pahala dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam kitab Hisnul Muslim yang kita bahas itu disebutkan berbagai kondisi Rasulullah dengan zikir yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal dicari jauh, ane musafar nih apa doanya, kan gitu, dibuka. Dan patut kita memiliki buku-buku seperti ini untuk kita letakkan di perpustakaan pribadi kita. Penting. Kemudian faedah yang kedua, istislamun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Rabbil alamin. Yaitu berserah dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wa annahu subhanalladzi biyadihi kullu syai', yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang berada di tangannya segala sesuatu. Kekuasaan milik Allah, penciptaan Allah yang menghendakinya menciptakannya, kehidupan dan kematian seluruhnya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tadi, bismika amutu wa ahya. Ini doa apa jemaah? Mau tidur. Dengan namamu ya Allah aku mati, dan dengan namamu aku hidup. Dan kemarin sudah kita bahas jemaah, di beberapa riwayat mengedepankan kata ahya dari kata amut. Berarti kalau ahya dulu gimana? Bismika ahya wa amut. Ya, kalau amutu dulu bismika amutu wa ahya, maka itu dibenarkan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserah diri, tunduk, taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu atas kehendak Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna Islam. Kalau antum ditanya, apa agamamu? Kita katakan Islam. Apa arti Islam? Apa Al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu.
kita berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti Islam. Oleh karenanya para sahabat, mereka memahami makna Islam, maka mereka ngapain? Patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami mentaati. Bukan sami'na wa asayna, kami dengar dan kami menyelisih, tidak jemaah. Itu sifat Yahudi namanya. Maka Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita semua, kita harus memiliki sifat apa? Al-istislam lillah, berserah diri, tunduk patuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, an-nawmu min a'zamil ayati dalati ala lutfillahi bi khalqihi. Tidur termasuk dari tanda yang agung yang menunjukkan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kenapa jemaah? Setelah aktivitas kita seharian, kita bekerja, ya, kantor, berdagang, capek nggak jemaah? Capek. Maka butuh ngapain? Butuh istirahat, butuh tidur. Maka tidur ini termasuk dari tanda teragung bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat lemah lembut kepada hamba-hambanya. Bayangkan kalau orang nggak bisa tidur jemaah, ya, suruh ibadah terus, berbeda tentunya, ya, akan memudaratkan kepada jasadnya, kepada tubuhnya. Setelah sekian hari nggak tidur, dia akan sakit dan binasa. Tapi kehendak Allah, Allah tetapkan adanya beraktivitas untuk dunia kita, untuk agama kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan adanya beristirahat kita, tidurnya kita, untuk mengistirahatkan badan kita. Makanya ada seseorang yang datang ke Rasulullah SAW. Dia mengatakan apa? Wahai utusan Allah, ana mampu untuk qiyamul lail, salat malam, ibadah di waktu malam tanpa tidur, tanpa istirahat. Dibolehkan nggak sama Nabi Muhammad SAW? Diingkari jemaah. Tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sebaik-baik petunjuk kata Rasulullah, anamu ya wa aku tidur, aku juga qiyamul lail. Ya, kenapa? Badan memiliki hak untuk kita istirahatkan. Ya. Maka ini termasuk dari tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Anda punya beberapa kawan jemaah, dia itu susah tidur. Apa penyakit apa namanya? Wah, kalau pagi itu sudah, ya, jadi dia mau aktivitas nggak nyaman, ada kegiatan ngajarnya terganggu, kan seperti itu. Ini menunjukkan tidur itu nikmat yang amat sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Dan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian, ya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, yaitu Allah ciptakan, Allah jadikan bagi kalian ada waktu malam dan ada waktu siang jemaah. Apa tujuannya? Litaskunu fihi, agar kalian tenang, beristirahat di waktu malam tersebut. Maka malam Allah jadikan, bagaimana sifat malam, bagaimana keadaan waktu di waktu malam? Hening, tenang,
sunyi, gelap. Betul jemaah? Iya. Cocok nih buat ngapain? Istirahat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian waktu siang. Apa kata Allah di dalam ayat tersebut? Walitabtaghu min fadlih. Agar kalian mengharapkan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngapain? Bekerja jemaah. Aktivitas dunia kita. Maka ini sudah jelas dan terang. Adanya waktu malam, adanya waktu siang. Malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Urusan dunia kita kah? Urusan agama kita kah? Bekerja, berdagang, berbisnis kah? Maka seseorang yang menempatkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuk kita. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena bangun tidur kita, apa tadi bacaannya? Pujian untuk Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah menidurkan kami, mematikan kami, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Masya Allah. Berkata Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da iz amatana wa ilaihi nusyur. Wa fi hadza dalilun 'ala al-hikmatil 'azimah fi hadza an-nawm alladzi ja'alahu Allah rahatan lil badan amma sabaq. Jadi ucapan kita segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah menidurkan kami dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Kata beliau, ini terdapat hikmah yang agung. Apa hikmah tersebut? Dari ketetapan tidur yang Allah jadikan untuk hamba-hambanya rohatan, sebagai bentuk istirahat badan kita, amma sabaq, dari apa yang telah kita kerjakan dari aktivitas dunia kita. Jadi badan butuh apa jemaah? Istirahat atas apa yang telah berlalu, atas apa yang telah kita lalui, kita kerjakan dari aktivitas dunia kita yang sifatnya akhiratkah atau duniakah. Wa tansyitan lil badani fima yastaqbil, dan untuk memberikan apa? Semangat untuk apa yang hendak ia kerjakan dari aktivitas-aktivitas berikutnya. Masya Allah. Jadi Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin katakan, tidurnya kita untuk mengistirahatkan badan kita dari aktivitas-aktivitas yang telah kita kerjakan. Enggak cuma itu jemaah. Kata beliau, dan untuk memberikan semangat kita, tambahan energi pada tubuh kita untuk apa yang hendak kita kerjakan. Makanya jemaah, kalau orang qiyamul lail, masya Allah, ya, maka ada sunnah di situ. Dia rebahan sebentar di akhir malamnya. Biar kenapa? Biar lebih siap lagi untuk ibadah di waktu subuhnya. Karena mungkin dengan capeknya ibadah yang ia kerjakan di waktu malam tersebut, maka ada anjuran istirahat sebentar agar menyegarkan tubuhnya untuk ia lebih siap dan bersemangat untuk ibadah setelahnya. Maka di waktu siang itu juga ada istilahnya apa jemaah? Qailulah. Betul. Antum aktivitas dari pagi sampai mau zuhur tuh. Kira-kira capek gak jemaah? Capek. Antum istirahatkan sebentar. Ya, rebahannya mungkin 30 menit, 40 menit gitu kan. Nah, antum bangun sudah memberikan apa? Tambahan energi nih untuk kita lebih siap aktivitas di selesai zuhur kita.
Itulah makna bahwasannya tidur yang Allah jadikan sebagai istirahat bagi hamba-hambanya ini untuk mengistirahatkan badannya atas aktivitas yang telah lalu dan untuk memberikan semangat untuknya untuk aktivitas yang akan ia kerjakan. Kemudian beliau katakan, wa annahu yudzakiru aidan bil hayatil ukhra. Begitu juga zikir yang kita ucapkan tadi, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami dibangkitkan. Ini menunjukkan apa jemaah? Ini mengingatkan kita akan kehidupan yang lainnya. Kehidupan apa itu? Akhirat. Jadi hidup gak cuma sekali. Ada kehidupan yang kedua. Itu yang diingatkan di dalam zikir tersebut, yaitu kepadanya kami dibangkitkan. Berarti di dalam lafaz zikir tersebut ini menunjukkan, mengingatkan adanya kehidupan yang lainnya, kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat kita. Tuzakiru bidzalika idza qumta min qabrika ba'da mautika hayyan ila Allah azza wa jalla. Mengingatkan kepadamu bahwasanya engkau akan bangkit dari kuburmu setelah kematianmu dalam keadaan hidup menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan hidup lagi setelah kematian. Dan itu harus kita imani jemaah. Hari kebangkitan. Hari hidupnya manusia setelah kematiannya. Wa hadza yaziduka imanan bil ba's. Dengan kita berzikir dengan zikir tersebut akan menambah bagi kita iman terhadap hari kebangkitan. Seharusnya seperti itu. Jadi zikir enggak cuma kita ucapkan selesai berlalu begitu saja, tidak. Tapi ada apa? Tambahan keimanan. Dari apa yang kita ucapkan dari zikir. Kata Syekh Utsaimin apa tadi? Yaziduka imanan bil ba'ats. Itu akan menambah untukmu keimanan terhadap hari kebangkitan. Ya. Dan ingat jemaah, ketika kita menyolatkan jenazah, maka sungguhlah ia menuju kehidupan di alam kuburnya, alam barzakhnya jemaah. Dari alam barzakh Allah bangkitkan untuk kehidupan akhiratnya, hari kebangkitan. Dan di alam barzakh sampai kapan? Ditegakkannya hari kiamat. Bayangkan jemaah, kalau dapat nikmat, masya Allah. Kalau dapat azab, selama itu dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakhnya. Maka dikatakan kehidupan alam barzakh ini kehidupan antara dunia dengan akhirat. Ada kehidupan alam barzakh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya, hajatul khalqi ila an-naumi alladhi huwa sifatu naqsin dalilun ala istihqaqi ifradillahi bil ibadah. Butuhnya seseorang, butuhnya seorang hamba untuk beristirahat, untuk tidur. Ini menunjukkan bahwasanya ia memiliki sifat naqs. Apa itu naqs? Sifat kekurangan jemaah. Dan itulah makhluk dengan sifat kekurangan yang kita miliki. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Kenapa jemaah? Hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak mati. Dengan adanya hari kiamat, ditiupkannya sakakala. Apa yang terjadi? Seluruh makhluk akan mati jemaah. Siapa yang tidak?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayyun la yamut. Allah Maha hidup, Allah tidak mati. Qayyumun la yanam. Allah Maha berdiri sendiri, Allah tidak tidur. Makhluk yang butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada makhluk. Sifat Tuhan seperti inilah yang patut untuk kita sembah. Kita peruntukkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya. Kenapa? Maha sempurna. Nah, ini sifat kekurangan manusia, jemaah. Ada aktivitasnya, ada lelahnya, butuh tidurnya, butuh istirahatnya. Belum sifat manusia itu sendiri dikatakan dengan insan. Apa arti insan? Dikatakan nasia, yaitu banyak lupa, jemaah. Ini sifat kekurangan-kekurangan pada diri kita. Bagaimana seorang makhluk dengan kekurangan-kekurangannya mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun misalnya, kita katakan apa? Tuhan yang batil. Sifat Tuhan itu sempurna, tidak ada kekurangan. Maka tadi kita sebutkan butuhnya seorang hamba untuk tidur, untuk beristirahat. Ini adalah sifat kekurangan, dan ini menunjukkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak diibadahi dengan benar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah kedua yang tadi sudah kita singgung, an-naumu yushbihul maut litawaqqufi al-harakati wa dhahabu tamayyuzi fihima. Jadi tidur diserupakan dengan kematian. Apa tadi persamaannya? Kalau kita katakan misalnya Muhammad seperti singa. Kenapa Muhammad diserupakan seperti singa? Apa sisi persamaannya? Apakah bentuknya? Beda, jemaah. Ini hewan, ini manusia, kan gitu. Sisi persamaannya apa? Syaja'ah, keberanian, kan gitu. Sebagaimana tidur diserupakan dengan kematian, litawaqufil harakah. Karena nggak ada gerakan ketika orang tidur. Ya, dan hilangnya akalnya. Oleh karenanya raf'ul qalam 'anil naim, diangkatnya pena dari orang yang tidur sampai dia bangun. Maka tadi kita singgung apa? Ucapannya, ngigonya dia, gerakannya dihukumi tidak, jemaah? Tidak. Ya, kenapa? Rufi'al qalam. Pena diangkat darinya, tidak tercatat di buku amalannya hatta yastayqiza, hingga ia bangun dari tidurnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Quran kematian besar dan kematian kecil dalam satu ayat, berbarengan menyebutinya, jemaah, yaitu di dalam surat Az-Zumar. Surat apa, jemaah? Az-Zumar ayat ke-42. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan kalian di waktu malam. Berarti mewafatkan di sini diartikan apa tadi? Menidurkan, mewafatkan dengan kematian kecil. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan di waktu siang. Allah Maha tahu, jemaah. Antum berdagang jujurkah atau tidaknya? Ya, antum berbisnis, apakah bisnisnya ini diridhoi oleh Allah atau tidak, mendatangkan kemurkaan Allah? Apakah di situ menipu atau tidaknya? Maka Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan di waktu siang. Kemudian apa kata Allah? Summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan kalian. Maksudnya kebangkitan kapan? Hari kiamat. Summa ilaihi marji'ukum, dan kepadanya tempat kembali kalian.
Maka di dalam ayat ini Allah singgung tentang kematian kecil yaitu tidur, dan kematian besar yaitu kematian. Sama-sama rohnya terlepas dari jasadnya. Masya Allah. Dan seperti itu jemaah, indahnya seseorang ketika dia berzikir dan ia mengetahui makna dari zikir yang ia ucapkan, maka membuat dirinya makin apa? Khusyuk, bertambah keimanannya akan hari kebangkitan, ya, bertambah imannya akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu zikir pertama jemaah. Bangun tidur kita. Apa tadi zikirnya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian zikir yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Waf Al-Qahtani, itu lafaz zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbighfirli. Baik, kapan zikir tersebut jemaah kita baca? Kapan bangun tidur yang disebutkan, yang dimaksud untuk kita mengucapkan zikir-zikir dengan lafaz yang utama tadi? Coba bayangin jemaah. Lafaz zikirnya yang pertama apa tadi? Kalimat tauhid, betul tidak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, menetapkan kerajaan hanya milik Allah, walahul hamdu, dan pujian hanya miliknya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, pujian hanya untuk Allah, maha suci Allah. Wala ilaha illallah, penegasan lagi kalimat tauhid, Allahu akbar, Allah maha besar, tiada upaya dan daya kecuali darinya. Masya Allah, ini lafaz-lafaz yang utama jemaah. Tergabungkan di dalamnya beberapa lafaz zikir yang utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu kita baca jemaah? Kita lihat lafaz hadisnya. An Ubadah bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal lail." Barang siapa yang terbangun di waktu malam. Pernah kita bangun di waktu malam? Pernah jemaah. Untuk apa terbangunnya kita? Mungkin untuk qiyamul lail. Mungkin. Mungkin bangunnya kita untuk ngapain? Ke toilet, betul jemaah? Itu juga masuk kepada makna bangun di waktu malam, terbangun di waktu malam. Atau sekarang orang mimpi dia, tahu-tahu bangun jemaah, ya. Atau dia ada peristiwa tertentu, ya, terus kaget seperti itu, ada suara kencang misalnya. Baik, kata Rasulullah SAW, "Man ta'arra minal lail." Barang siapa yang terbangun dari waktu malam, faqala, kemudian ia membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah summa qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lahu fa in tawadda'a wa shalla qabilat salatuhu. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila dia berdoa di selesai ucapan zikir yang tadi disebutkan, maka ustujiba lahu, dikabulkan doanya jemaah. Masya Allah. Ya, jadi dia terbangun baca zikir yang tadi kita sebutkan. Apabila dia berdoa, maka doanya dikabulkan. Dan apabila dia wudu dan dia sholat, diterima sholatnya. Masya Allah. Ini penting.
untuk kita amalkan. Terbangunnya kita dari waktu malam ini untuk kita ucapkan lafaz zikir tersebut. Dalam beberapa riwayat akan disebutkan. Yang kita bawakan tadi itu lafaz Imam Bukhari. Lafaz siapa? Imam Bukhari. Dan lafaz Ibnu Majah. Kalau tadi alhamdulillah wa subhanallah, alhamdulillah didahulukan baru subhanallah. Dalam riwayat lafaz Ibnu Majah subhanallah baru walhamdulillah. Ini hal yang biasa jemaah. Berbeda riwayat sedikit berbeda redaksi lafadznya, mendahulukan ini mengakhirkan lafadz itu misalnya. Ya, dan semuanya dibenarkan. Mungkin antum katakan lafadznya panjang Ustaz. Iya. Dan dalam zikir tidak disyaratkan untuk kita membacanya dari hafalan kita. Berarti dalam zikir boleh kita baca dengan melihat. Mungkin antum tempel zikir ini di mana? Di sisi bantal antum misalnya, tempat tidur antum. Antum duduk, antum baca misalnya. Antum terbangun, antum baca. Ya. Dan nanti kalimat-kalimatnya akan dibahas ya, Pak. Luar biasa nih. Ya, ada kalimat tauhidnya, pujian untuk Allah, ada takbirnya. Ya, ada la haula wala quwatanya masyaallah. Ya, jadi dikatakan bahwasanya apabila dia berdoa dikabulkan doanya, dan apabila dia wudu dan salat diterima salatnya. Nah, baik. Maka lihatlah hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Siapa jemaah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a bi haula'il kalimat al-khams, lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu." Tidaklah seseorang ia berdoa dengan 5 kalimat tadi yang kita sebutkan. Jadi lafaz zikir tadi yang lumayan panjang tadi tercakup di dalamnya ada 5 kalimat zikir yang utama. Cuma sudah diapain? Digabungin jemaah, dirangkaikan, disatukan. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang meminta kepada Allah dengan 5 lafaz zikir yang tadi kita sebutkan, illa a'tah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia bertawasul di dalam doanya dengan kalimat-kalimat zikir yang utama. Apa tadi? La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid jemaah. Allahu akbar. Apa ini? Takbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Diulangi lagi kalimat tauhidnya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Jadi ketika ia berzikir dengan 5 kalimat tersebut, maka sungguhlah Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan dari doa yang ia panjatkan kepadanya. Baik. Dan tadi disebutkan zikir tersebut, doa tersebut kita baca kapan lagi? Terbangun di waktu malam dari tidur kita ya. Oleh karenanya Syekh Sa'id bin Ali bin Hawaf Al-Qahtani menempatkannya di zikir kedua. Berarti kalau kita bangun jemaah, kita mau baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu doang misalnya, boleh? Boleh jemaah. Berarti antum sudah mengamalkan satu sunnah. Kalau antum mau tambah misalnya dengan zikir yang tadi, lebih utama lagi bahasanya. Ya, atau antum baca zikir yang kedua ini tanpa zikir yang pertama, boleh? Boleh juga. Ya, pintu-pintu kebaikan tuh banyak jemaah. Amalan-amalan sunnah ini amat sangat banyak kan seperti itu. Pelajari, amalkan. Ya. Dan lihatlah penjelasan dari hadis yang tadi kita bawakan. Ketika seseorang bangun tidurnya, dia mengucapkan
la ilaha illallah. Artinya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca seperti itu, kita pahami maknanya jemaah, maka akidah kita makin apa? Makin kuat akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Kenapa? Ya seperti itulah. Quran mengajarkan kita untuk menguatkan tauhid kita, sunnah-sunnah Rasulullah, zikir-zikir hariannya, seluruhnya untuk menguatkan akidah kita. Maka ketika ada kaum muslimin, dia murtad jemaah, keluar dari agamanya, apa sebabnya? Rapuhnya akidah dia, jauhnya dia dari ajaran agamanya. Betul. Karena kalau kita perhatikan di Quran kah, di hadis Rasulullah kah, semuanya menguatkan akidah kita, keyakinan kita, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang dari agama A pindah ke B, dari B pindah ke C, kan gitu. Mana akidah dia? Ya, ini menunjukkan tidak kokohnya akidah keyakinan dia dengan apa yang Allah tunjukkan dari akidah yang benar di dalam Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Munawi terkait dengan hadis yang tadi kita sebutkan, beliau katakan, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Man mata mu'taqidan laha, barang siapa yang meninggal dunia dan ia meyakini akan keesaan Allah untuk diibadahi, seluruh ibadah kita peruntukkan hanya untuk Allah, fa huwa alladzi mata la yusyriku billahi syai'a, dialah orang yang meninggal tanpa berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Masya Allah. Jadi hidupnya jemaah, dalam kehidupannya senantiasa apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dikatakan dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan ucapan yang teguh untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia mereka maupun di kehidupan akhiratnya. Apa ucapan yang teguh tersebut? Di kehidupan dunia jemaah, sebagian ulama menafsirkan yaitu di detik-detik kematiannya. Allah kuatkan, Allah teguhkan untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dan barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Kenapa? Karena ia terbiasa dengan lesannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Betul. Antum selesai sholat, zikir selesai, ada tidak? Ada jemaah. Zikir pagi petang? Ada jemaah. Antum terbiasa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka di detik-detik kematian, yaitu dikatakan sulitnya seseorang untuk melafadzkan suatu ucapan, Allah teguhkan, Allah kuatkan untuk mengucapkan kalimat terbaik, kalimat tauhid la ilaha illallah. Sedangkan Allah kuatkan ucapan orang yang beriman di kehidupan akhiratnya dengan ucapan yang teguh, yaitu la ilaha illallah. Kapan? Di alam kuburnya, ketika ditanya oleh siapa? Malaikat. Dalam beberapa riwayat itu jenazah mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Kenapa jemaah? Hidupnya, amalannya, lesannya selalu menampakkan, mempraktekkan apa tadi? La ilaha illallah. Maka penting seperti ini.
Ya kalau kita sekarang ya kayaknya gampang sih gitu kan mengucapkan la ilaha illallah. Enggak semudah yang kita bayangkan. Ini kembali kepada amalan kita dalam kehidupan dunia kita. Kalau antum terbiasa mengucapkannya dengan lisan dari zikir-zikir tersebut la ilaha illallah dan antum mempraktekannya dalam kehidupan, maka sungguhlah Allah akan teguhkan, kuatkan untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah, dan itu diantara zikir bangun tidur kita. Hati-hati jemaah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala katakan, ada orang ditalkin dia, dibantu dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di telinganya dituntun seperti itu. Yang ada dia ucapkan apa? Tantana, nyanyi dia jemaah. Betul. Berat lisannya, kaku lisannya, nggak bisa mengucapkan kalimat terbaik tersebut, kalimat tauhid. Sebagian ulama katakan kalimatut taqwa. Ya, sebagian ulama sebutkan kalimatul ikhlas. La ilaha illallah. Betul. Kenapa? Kebiasaan dia ngapain? Nyanyi jemaah, karaokean seperti itu jemaah. Ya, maka zikir-zikir seperti ini penting. Bangun tidur kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbighfirli misalnya. Gampang sebetulnya. Karena itu lafaz-lafaznya mudah, gampang. Karena memang zikir yang utama itu jemaah. Hingga Rasulullah katakan, tidaklah seseorang berdoa dengan 5 kalimat yang mulia tadi kecuali Allah perkenankan apanya? Doanya. Masya Allah. Kalimat tauhid adalah kalimat yang agung. Baik, sudah masuk waktu duha. Ini menunjukkan berakhirnya kajian kita. Ya, ada yang tanyakan jemaah sebelum kita tutup. Dan pembahasan seperti ini memang masih berlanjut jemaah ya. Karena memang Syekh Sa'id bin Ali bin Al-Qahtani bawakan juga lafaz-lafaz zikir yang lainnya. Ya. Dan yang paling baik yang mana jemaah? Yang pertama, yang kedua kan? Kata ulama seperti ini. Kalau ada beberapa lafaz gitu kan, yang terbaik ya kalau antum bisa lebih banyak silahkan. Kalau enggak bergantian itu baik juga. Kenapa? Biar sunnah Rasulullah ini enggak kita tinggalkan gitu. Ya, misalnya hari ini alhamdulillahilladzi ahyana misalnya. Oh, besoknya bangun tidur kita ya la ilaha illallah wahdahu la, dan seterusnya. Jadi tanawwu seperti ini kita amalkan secara bermacam-macam bergantian, itu untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Biar nggak taunya kita cuma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Seperti itu. Baik, ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Enggak ada ya? Kalau enggak ada kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.